Tuhan baik ya. Puji Tuhan kita boleh ngumpul pada saat malam hari ini. Luar biasa Bu Femi. Cuma waktunya susah ya Bu ya. Saya bertalenta nih orang. Jadi sebenarnya bisa WL Bu untuk di umum, tetapi waktunya tuh. Jadi kayaknya lebih kuat, lebih tebel kalau teman-teman kita dari sana ya. Nanti Buti Neger juga ya, semoga waktunya nanti lebih panjang lagi. Memang jarak juga dan kebutuhan keluarga itu nggak bisa diingkari. Kita sedang berjuang semuanya. Bu Dwi juga yang sedang bergumul ya Bu ya. Ya kita doakan terus lah ya supaya setiap kita boleh berfungsi sebagaimana kita dengan yang lainnya. Nah, puji Tuhan, beberapa saat di khotbah sudah kemudian di share dan saya juga sudah membuat video. Nah hari ini kita semoga lebih cepat untuk bisa sharing bersama-sama. Nah puji Tuhan, jadi untuk Komsel kita akan rencanakan begini. Jadi untuk setiap jemaat sih berharap wilayah itu mendapatkan Komsel gitu. Jadi kalau Komsel wilayah sedang tidak ada ya, termasuk Dipo kan memang termasuk Pitara ya, itu kan memang sedikit ya. Jadi nggak mungkin setiap minggu. Jadi ya boleh kemanapun. Bahkan wilayah sudah mengadakan Komsel pun yang hari itu memang nggak bisa hadir, ya boleh ke tempat lain. Jadi nggak ada larangan gitu ya. Nah cuma di dalam hal pendataan untuk misalnya kebaktian Padang itu ada KTP-nya, KTP Sawangan, KTP Pitara, Dipo, ada KTP Beji gitu. Jadi untuk administrasi supaya untuk mengelola dengan baik. Tetapi kalau ibadah, karena kan perpanjangan atau penerusan daripada tema khotbah itu supaya mendarat. Karena kan meskipun saya sudah sejelas-jelasnya di dalam khotbah umum itu kadang-kadang juga masih ada hilangnya dikit gitu loh, karena konsentrasi dengar anak sekolah minggu di atas dan lain sebagainya. Jadi kita teruskan semoga di 2-3 pertemuan itu bisa menjangkau semuanya. Bahkan saya rencanakan juga kalau memang minim di suatu tempat wilayah memang agak susah ya kita berarti Komsel secara online yang saya akan pimpin di hari-hari pekan terakhir, bukan di awal loh ya. Nah pekan terakhir itu bisa hari Jumat malam, yang penting kita bisa ngumpul sama-sama. Itulah kerinduan kita ya. Oleh sebab itu kita juga rindu sih ya supaya di wilayah lain itu ada pos PI sebenarnya. Kayak misalnya di tempat gini jadi pos PI itu kayak sebulan sekali ngumpul kayak gereja kecil gitu ya. Maksudnya ada, tapi kan kita belum punya tempat dan situasi kayak gitu ya. Nah Bang Oto yang tugas nih yang ada di wilayah ini ya bersama Mas Tri kita bangun begitu ya. Nah kebanyakan memang cabang atau ranting itu dibuat karena ada jemaat yang paling jauh. Nah, saya pikir Mas Tri sudah cukup jauh ke sini. Sampai beliau tadi kan mengatakan segan untuk mengundang kita. Padahal kita menanti kapan kita diundang kan begitu. Jadi nggak apa-apa Mas Tri ya, karena tentunya kita juga bisa, oh ya Mas Tri itu kok sejauh itu rasanya kayak gimana gitu ya. Nah puji Tuhan. Jadi kita akan bicara mengenai berbuah bagi Kristus. Sebagai pendahuluan, kekristenan sejati itu akan selalu dikaitkan dengan yang namanya perubahan hidup. Yang kedua adalah hidup yang berbuah. Jadi apapun yang teman-teman keluarga itu harapkan itu adalah sebuah perubahan hidup. Makanya jangan sampai terjadi sebuah kalimat, lah kamu sia-sialah kalau kamu jadi Kristen tapi hidupmu nggak berubah. Sama saja, nah begitu ya. Nah saya pikir orang akan merestui kita ketika kita itu sudah menjadi Kristen dan kemudian kita bisa menyebarkan sebuah kebaikan. Nah orang ya udahlah taati saja. Nah kata mereka semua agama kan baik. Nah itu kalau memang kita baik, tetapi kalau enggak, terutama khususnya yang dari yang dulu non Kristen pasti ngapain gitu loh kalau nggak ada perubahan. Jadi perubahan hidup. Yang kedua adalah hidup yang berbuah. Nah kita sedang belajar berbuah. Kemarin saya sudah ibaratkan bahwa 3 tahun tanaman kalau di zaman Taurat itu adalah haram untuk dipetik, apalagi dimakan. Kemudian tahun keempat itu adalah miliknya Tuhan. Manusia juga nggak boleh petik begitu ya. Tetapi tahun kelima baru itu namanya buah yang sudah matang. Tuhan tahu mungkin ya. Kalau kita suka pertanian, tanam buah itu pasti buah mangga,
jambu atau nangka itu ya, buah pertama pasti pentil jatuh gitu ya. Nah kemudian baru buah yang ke tahun keberapa itu baru disebutnya sudah matang, nah begitu. Tuhan tahu mungkin dengan begitu. Nah kita juga begitu, kita sedang berbuah ya, kadang-kadang buah kita ngomong kasih ternyata jatuhnya nggak kasih, berarti asem gitu ya. Nah kita bicara tentang kemurahan, ternyata kemurahan kita masih bersyarat, istilah kata syarat daging itu. Makanya saya bilang etika moral itu nanti dulu dari mana. Kalau kita kasih kita, kemurahan, kebaikan kita itu asalnya dari pokok, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang lain diajarkan etika, tetapi kadang-kadang tidak sampai kepada kasih agape, kamu baik saya akan baik gitu. Tapi kalau kita, bahkan musuhmu pun harus harus dikasihi, kan begitu. Kasihlah musuhmu, nah begitu loh. Wah berarti kasih kita beda, saudara. Sama-sama kebaikan orang di ini, tetapi ketika diuji untuk tidak bisa melakukan itu, ternyata kita harus bisa. Nah itu buah yang akan kita kembangkan. Nah pembacaan kita ada di dalam Matius 7 ayat 15 sampai 23. Kita akan baca sama-sama ya. Matius 7 mulai dari Bang itu ada. Kita enggak di situ. Nah ini nanti juga bahan-bahan seperti ini kedepannya akan dibuat seperti kuis ya. Nggak tahu di komisi apa, nanti akan seperti ada kuis dan juga ada awardnya. Itu sebagai ukuran buat kita, oh iya anak muda memang memahami atau belum tentang ini, wanita, pria atau youth atau profesi, sampai nggak pengetahuan itu. Nah itu sebagai review saya sebagai gembala untuk nanti diteruskan atau memang ditambal sulam dalam arti oh yang hal ini yang kurang ngerti. Jadi mesti ada ukuran. Nah saya pengen supaya kita belajar dengan seperti kurikulum, tapi bukan gitu, supaya kita punya ukuran. Sudah Bang Oto? Matius 7 ayat 15 Bang Oto. Sampai nanti keliling ya Bu Marta dan sampai selesai. Firman Tuhan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon yang suluk tidak dapat menghasilkan buah yang buruk, dan pohon yang tidak suluk tidak dapat menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia akan melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kamu bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat dengan namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian berbuat kejahatan. Membuat kejahatan. Iya. Oke, puji Tuhan. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, buah kehidupan itu kayak gimana sih? Bu Femi, buah kehidupan itu apa Bu yang dimaksudkan menurut Ibu? Buah kehidupan. Buah yang Iya. tetap. Ya, nggak maksudnya kalau di dalam kekristenan itu kan ada buah kehidupan. Nah, itu seperti apa ya contohnya? Jadi perilaku. Iya. Ya, perilaku kalau orang Kristen itu buah kehidupannya mesti katanya kan pengikut Kristus mesti mirip Kristus. Nah, yang mirip Kristus kayak apa Bu biasanya? Pak Anton udah ada nggak buah-buah? Ada pasti ya. Ada. Jadi nunduk. Pak Anton jangan pulang ya Pak. Ya, jadi buah kehidupan itu adalah satu sebuah sifat yang dilontarkan kepada sesama atau orang lain atau masyarakat atau keluarga. Itu adalah buah kehidupan. Makanya tadi saya bilang buah kehidupan itu
mungkin kita akan lebih kalah baik sama orang lain. Karena mereka kan ada sifat amal ya. Apalagi amal itu kan memang diukur, ditimbang. Wah, itu betul-betul yang mereka kalau udah hal ini mereka nggak boleh diganggu. Nah, kalau kita kebaikan itu oleh karena hati Kristus yang di sini. Makanya agape yang muncul. Beda itu, agak beda. Saya katakan tadi kalau orang baik, ya saya baik. Kalau lu jahat, saya bisa lebih jahat, kan begitu kata orang. Tetapi buat kita nggak boleh. Jadi intinya begitu ya. Jadi buah kehidupan yang seperti itu. Nah, di dalam ayat yang ke-8 ini dikatakan apa? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Betul ya? Jadi buah kehidupan kita yang diharapkan adalah buah hasil daripada pertobatan. Nah, lu disadari bahwa setiap manusia sejak bayi kecil itu sudah jahat. Meskipun dia belum berbuat jahat, tetapi benih jahat itu udah ada. Makanya setiap orang itu harus mengalami langkah yang namanya pertobatan. Itu harus, kudu gitu loh. Nah, makanya bertobat itu apa? Jadi bertobat itu adalah menghindari jalan kehidupan yang lama menuju kepada jalan hidup yang baru. Nah, berarti ada karakter-karakter kita di masa lalu kita itu yang orang lain, bukan pengakuan kita, tetapi anak kita, keluarga kita yang mengatakan si papa ini udah berubah banyak ketika rajin ke gereja. Si mama ini sudah lumayan sabar dibanding 5 tahun yang lalu. Nah, begitu. Jadi ada buah ke situ ya. Tetapi di sini pun Bapak Saudara, bahwa kasih itu tidak memanjakan. Nah, berarti kita juga akan salah kalau misalnya kita mengasihi anak dan gak pernah ngomel, itu salah juga. Karena firman Tuhan mengatakan jangan sayang terhadap tongkat didikan. Itu harus buat anak-anak kita. Jadi berarti buah roh itu pun juga kasih yang mendidik gitu ya. Jadi dan nanti anak-anak kita akan berterima kasih kepada kita oleh karena kerasnya didikan itu, membuat mereka tetap dan juga tahan uji dalam kehidupan ini. Kita adalah pohon buah dan bukan semak atau rumput duri yang tidak berbuah. Matius 7:16b mengatakan, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Tidak mungkin gitu loh. Jadi kalau misalnya kita bilang gini, ih orang itu baik banget loh. Nah, kita akan lihat ajaran yang masuk ke telinga dia seperti apa. Kemudian ketika diuji, apakah betul ini orang baik dalam segala musik? Oh, enggak juga. Ketika dia itu miskin atau kekurangan, dia itu baik banget orangnya, tegur sapa sama tetangga. Kemanapun dia akan ngobrol. Ketika sudah punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, aduh, naik motornya kenceng mungkin, atau naik mobilnya enggak peduli itu ada kubangan, itu langsung begitu, dan kayaknya nggak ada tegur sapa sama sapa. Nah, kita membuatnya, wah, ini berarti kebaikan yang lalu itu semu. Nah, begitu. Makanya kita diharapkan baik dalam keadaan yang di bawah maupun di atas, kita tetap menjadi orang yang baik. Amin. Nah, itu adalah buah kehidupan, buah pertobatan. Seberapapun ilmu agama seseorang tidak akan berguna jika tidak dapat membantu orang lain. Betul ya? Jadi misalnya saya ini dokter gitu, dokter atau profesor dalam ilmu tertentu misalnya gitu ya. Saya menemukan apa-apa. Kemudian saya sekolah terus tidak pernah berkolaborasi sama masyarakat. Akhirnya menjelang setelah wisuda sebulan itu saya dipanggil Tuhan. Makanya ilmu itu tidak berguna. Mending orang tidak sekolah tinggi-tinggi, bahkan nggak sekolah, tetapi dia punya ilmu keahlian tertentu, dia bisa menjawab kebutuhan orang banyak gitu ya. Kita ada Pak Di Hartono yang tentunya jasa pengairan ini luar biasa. Kami pun juga ditolong banyak dalam keadaan darurat begitu ya. Nah, kan ya istilah kata ini yang berguna daripada orang tinggi-tinggi tetapi di kamar sendiri, kemudian ditinggal sendirian, sepanjang hidupnya cuma sekolah cari ilmu, kemudian tidak diamalkan, ya sama saja. Nah, berarti buah kehidupan kita harus berdampak kepada orang lain. Kita bisa ngajarin buat nasi uduk, kasihlah ajaran kepada orang lain. Waduh, jangan Pak, nanti kalau dia jualan nasi uduk, wah gawat. Loh,
Kalau kita seorang guru tuh paling suka, paling terhibur ketika anak didik kita menjadi lebih daripada kita. Nah itu berbagi yang benar kan. Saya punya keahlian apa ya udah. Nah kita di jemaat kita itu ada banyak tenaga medis lah. Ada Bu Tineke, ini si Putri, kemudian ada si Renita, Ripka, iya kan. Namanya kemarin gini saya tanya ke Bu Gina, kita sharing untuk saya pengen gereja itu punya alat itu loh Bu. Alat apa? Ada kan di rumah kayak gitu. Nah itu belinya di mana? Kita beli untuk gereja. Jadi setiap sebulan sekali atau siapa yang butuh saja. Kenapa? Kemarin saya tensi Bapak. Jadi waktu saya habis melayani satu teman saya ngusir roh jahat itu, kemudian ada kesempatan saya tensi tinggi. Berapa sih? 169 per 100 berapa? Makanya kayak puyeng-puyeng. Waduh perlu juga gitu loh, maksud saya tensi gitu perlu ada loh. Maksudnya ketika orang dari mood aduh kling-kling ya udahlah siapa ini ada Ripka ada tensi mah bisa lah gitu ya udah gitu di tensi gitu. Nah ya kita harus ada kayak gitu supaya paling tidak itu tahu lah, karena kita itu kan kadang-kadang pede karena nggak tahu ya, saya nggak tahu kan ke pecel lele kemudian ke lapo yang gitu-gitu yang saya ini ya saya pikir kan nggak tinggi ya Bu ya, baik-baik aja begitu loh. Nah, ternyata itu butuh juga. Nah itu kan sebuah apa ya, jadi apapun ilmu kita, bahkan saya pernah ngajak waktu itu kaum profesional, saya tanya sempat kepada itu ibu ahli di bidang sekuler kayak gini, jadi bisa berbagi kepada anak-anak youth waktu itu ya, untuk membagi dunia kerja sesungguhnya itu apa, seperti apa begitu. Nanti juga di teens ini saya berharap kaum profesi, Bang Oto dan rekan-rekan itu untuk berbagi gitu loh. Kalau jadi istilah kata jalan pandang itu karena pengalaman kakak-kakaknya. Kalau kalian mau jadi perawat yang dipersiapkan kayak gini nih, ilmu yang paling susah seperti ini mesti dipersiapkan, biayanya sekian. Nah yang sudah bekerja itu bagaimana cara melamar pekerjaan, itu dari SMP SMA harus tahu. Kalau tidak anak-anak kita itu mencari jurusan sesuai temen dia gitu. Temen dia IPA, dia IPS, dia pengen jadi dokter, dia pengen jadi dokter kan nggak nyambung. Habis itu ini orang mampu ini kurang misalnya begitu ya. Jadi dengan sharing seperti itu kan membagi, artinya daripada saya nanti udah terjun habis itu kaget-kagetan ternyata dunia kerja itu kerahnya kayak gini. Nah kita bisa dapat sebuah ilmu dari yang lain. Nah begitu. Nah termasuk di dalam teens itu nanti kita juga undang bapak-bapak untuk bisa berbagi sharing gitu loh. Jadi nggak cuma para pendeta, jadi bapak-bapak. Kalau bapaknya sendiri kan udah gak didengar tuh, ya udah bapaknya temennya aja yang bicara gitu loh. Yang artinya gini, nah kita nggak membedah Alkitab, nggak bisa. Kalau membedah Alkitab beliau ini yang membedah, tetapi kita adalah berbagi pengalaman sebagai orang tua tuh kayak gini gitu loh. Berarti nanti berakhirnya anak-anak kita berkatanya, oh iya ya ternyata mamaku bener, papaku bener. Kenapa? Iya si om itu bilang begitu. Ternyata jadi orang tua susah ya, makanya jangan usahain lagi. Nah begitu. Jadi ini adalah sebuah buah kehidupan yang bisa dibagikan. Nah kita cukup banyak kaum profesional di finance juga banyak banget ya. Di finance banyak juga dalam hal keuangan begitu ya. Nah meskipun nata uang orang, tetapi paling tidak nanti kalau punya penghasilan itu bisa menata, karena nah ibu-ibu juga enggak sekolah ekonomi pun, bukan sarjana ekonomi juga menata keuangan juga pandai kok. Buktinya apa, anaknya bisa sekolah kuliah gimana menata begitu, meskipun jual ayam jual apa, yang penting kan anak bisa sekolah banding tulang, sehingga membuat kesaksian daripada pihak keluarga teman-temannya itu dia bisa menyadari ternyata saya tidak terlalu susah dibanding dia misalnya begitu. Jadi ke depan kayak gitu. Jadi saya pengen media ini adalah pembelajaran, jadi nggak harus kami sebagai lulusan teologi atau pendeta atau gembala yang terus sharing, tetapi kalau sharing kehidupan kan bisa. Nah cuma kita ada arahan sesuai tema gitu ya. Yang selanjutnya kita adalah pohon buah dan bukan semak duri. Jadi cirinya adalah tugas dan panggilan kita adalah berdampak bagi orang lain dan untuk memenangkan jiwa.
Jadi tetap panggilan kita adalah bagaimana memenangkan jiwa. Dan saya sadari Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa jiwa-jiwa di dalam gereja pun banyak terhilang. Nanti belakangan saya akan saksikan itu ya. Jadi tidak semua yang ada dalam lingkup gereja berkegiatan itu adalah termasuk orang-orang yang kata Alkitab tadi dikenal oleh Tuhan. Ya, nanti belakangan. Kemudian berapa orang yang kita lemahkan imannya gara-gara perilaku hidup kita. Nah, kita sadari saudara sekalian, kita itu kalau lihat orang yang di luar kita, misalnya agak kurang baik itu, kita nggak apa-apa. Tetapi kalau itu kita baru keluar gereja, ada orang dari gereja mana, kemudian dia nyiap kita pakai dasi masih, karena mungkin dia penatua atau masih, kita sakit hatinya itu nggak bisa ketahan. Ya, makanya saya sadari bahwa orang Kristen sendiri banyak nyakitin temennya. Kalau orang lain KKN kita beda. Orang itu songong ya udah emang orang begitu orangnya. Tetapi kalau orang kita gitu loh, itu kita udah sakit hati. Nampaknya disinilah kita akan belajar bagaimana membuahkan, ya tentunya orang seperti ini nggak punya kesabaran, nggak punya kemurahan, nggak punya kasih kan begitu. Nah kita harus siratkan yang seperti ini. Seperti apa buah, seperti apa pohonnya. Ayat 17 mengatakan, kalau masih membaca kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, maksudnya apa saudara? Jadi itu tadi, kalau misalnya pokok pikiran seseorang itu adalah ilmu budi pekerti, pendidikan apa gitu ya, lembaga formal, atau cerita nenek moyang. Dulu kan Simbah itu suka cerita waktu saya mau tidur. Kalau kakek nenek, bapak ibu gimana, masih begitu enggak? Meskipun dongengnya itu saja, tetapi memang ada yang cerita Malin Kundang lah, cerita tentang apa ya, kok belakangan Nini Pelet yang diceritain jadinya, yang drama Kumbara itu kalau di zaman cerita radio itu kan. Nah itu ada resapan daripada sebuah etika. Nah maksud saya ya, kalau bagi orang Kristen itu pokoknya itu harus kebenaran firman Tuhan. Itu yang harus menjadi satu dasar untuk kita bertumbuh dalam karakter. Bedanya apa? Yaitu tadi, kalau misalnya di luar Kristus itu tuntut menuntut gitu loh. Nah makanya Tuhan bilang, kalau kamu berbuat baik kepada orang yang baik itu mah biasa, kan firman Tuhan bilang begitu. Biasa Pak. Bapak dibaikin, Bapak baik lagi, ya biasa, itu namanya balas jasa. Tetapi kalau sampai seperti Kristus dianiaya, tetap mengasihi, nah itulah kita. Nah ini yang kita coba terus kembangkan untuk itu. Syarat pohon buah yang baik, kemarin saya sudah jelaskan sedikit. Yang pertama adalah pengaruhnya adalah dari jenis tanah. Nah kita ibaratkan sebagai tanah hati saudara. Ya, jadi kalau hati kita tuh baik, kita digaplok di sini ya, belakang. Pernah nggak misalnya di mall gitu ada temen dari belakang yang kita nggak tahu, gitu ya. Kita mau marah setelah lihat, oh ternyata temen, nggak jadi marah sudah. Tetapi coba ketika kita tengok itu lain orang asing, wah kita marah benar, gitu. Jadi kalau orang memiliki hati yang baik, anak kita sedang hatinya baik, dikasih Indomie wah tetap lahap, apalagi dikasih ayam goreng tetap lahap. Tetapi kalau anak kita sedang sedih, permintaannya nggak dikasih apa juga nggak mau. Nah gitu. Nah berarti situasi yang kita harapkan di sekitar kita itu tidak selalu ada setiap hari. Betul nggak? Iya. Jadi ibu kan berencana nih, waduh ini di kulkas sudah penuh semuanya, udah aman lah untuk masak anak-anak. Ini suka udah semuanya. Belum tentu waktu kita udah masak semuanya, yang salah satu anak bisa juga protes gitu. Mah bayem mulu. Lah kakak, ini kan kesukaan kamu, mama sedang masakin. Nggak, aku pengen aja, aku pengen mandi lah. Bisa begitu sudah. Jadi membuat setiap hari itu kita darahnya bisa tinggi. Oleh karena apa? Jadi kita udah mulai bangun pagi pun kita sudah ada masalah gitu. Nggak tahu masalah sendal, masalah anak bangun susah begitu. Banyak sekali lah. Bapaknya juga lupa bangun dan sebagainya. Jadi membuat kita juga, ya begitulah yang terjadi dalam rumah tangga. Makanya saya sangat menghargai sekali bagaimana perjuangan dalam keluarga anak-anak Tuhan itu memang perjuangan yang luar biasa. Makanya setiap bisa ketemu kayak gini saya seneng banget gitu ya.
Jadi bisa hadir itu kan sesuatu yang luar biasa. Nah kita ada waktu pas kita ya ada acara pesta. Pas nggak ada acara apa-apa hujan deras. Pas nggak ada pesta, nggak hujan deras, BBM-nya kurang. Kalau dari Tugu nyampe Pasadena habis. Nah begitu ya. Jadi banyak yang itu selalu ada begitu. Makanya saya sebagai gembala itu ada sebuah media, nggak bisa minggu ya ada sel, nggak ada sel ya ada komisi, nggak ada itu ada WP, ada itu, selain itu ya ada Zoom gitu atau Google Meet gitu loh. Itu tujuan hati kecil saya adalah bagaimana supaya dalam setiap sepekan itu jangan sampai satu pun yang alfa gitu kan. Puji Tuhan. Nah kita lanjutkan. Yang kedua adalah selain pohon buah yang baik adalah lingkungan. Bermakna lingkungan sehat rohani atau sakit rohani. Kita menyadari bahwa lingkungan kita itu tidak selalu sama situasinya, keadaan teman-teman kita. Nah inilah yang membuat kita kadang kalau tidak memiliki stok di sini mental, yang seperti saya suka sharingkan itu apa? Ibu-ibu kalau misalnya mau belanja kemana itu kasih stok mental di sini. Waduh, kali ayam potongnya itu udah habis, oh ya udah. Kali aja ayam kampungnya sudah habis, oh iya. Kali aja si Enci itu tokonya tutup begitu. Kali aja nanti di Cipularang itu akan macet total gitu. Jadi ketika kita menghadapi itu kita sudah siap gitu loh. Kayak orang bilang begini, ada teman yang mau masuk kerja. Lalu teman lamanya senior bilang gini, friend gini, nanti kalau kamu masuk kantor, bosku tuh kayak gini ya. Jadi jangan masukin hati, kata-katanya emang tajam. Apa yang dilakukan oleh junior ini? Dia akan siap. Jadi mulai masuk itu, yuk masuk. Udah dibilang sama teman saya memang ngomongnya ketus. Kita kan udah siap, betul nggak? Nah maksud saya adalah mental kita dibuat seperti itu. Saya sudah sangat terbiasa dengan hal seperti dalam kegiatan. Saya selalu ada stok sini. Wah kali aja ini WR-nya telat, kali aja pemusiknya telat, kali aja latihan ada aja yang nggak bisa datang, kali aja baterai termasuk baterai mic itu mungkin nggak ada. Saya udah ada di sini. Nah ketika kejadian begitu saya nggak terlalu marah kayak dulu sudah. Kok sebelumnya saya marah-marah kan saya nggak siap. Termasuk saya sendiri yang saya anggap udah pasti bagus, ya nggak bagus jadinya ya udah. Nah begitu ya bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi selalu ada satu stok mental di sini. Aduh, kadang-kadang malah saya berkata sebaliknya. Berkata dalam hati sebaliknya gini. Kayaknya anakku baik-baik saja lah untuk dia kan tugas upacara. Tetapi bisa jadi dia akan ngalami yang beda. Saya siap gitu. Gimana? Ya, tadi gini-gini. Wah, udah, ya udah. Jadi saya nggak kecewa begitu. Nah, itu ternyata sangat baik. Sangat baik yang membuat saya lumayan lah untuk tidak karena ya laki-laki pasti darah itu mudah ke atas. Meskipun saya orang Jawa gitu. Kadang darah suka ini, ya belakang memang banyak pikiran saja membuat saya mikir yang macam-macam ya. Jadi membuat darah bisa naik juga begitu ya. Nah, berarti saya mesti cooling down dan kita belajar sama-sama. Setuju ya Bapak Ibu sekalian? Yang ketiga adalah ketahanan terhadap hama. Nah, tentunya kita ini selalu menghadapi ujian iman. Setiap hari bagaimana yang Bapak Ibu lakukan itu? Aduh, kakiku masih enak gak ya? Ini sakit gak kalau disentuh-sentuh kayak gini? Aduh, ini masih bisa gak? Gitu ya. Ini pegel gak? Nah, kita setiap bangun itu kita sudah berusaha untuk beriman, untuk mengimani. Malam-malam mengapa kita harus doa pagi dan juga doa malam itu? Karena doa pagi mengucap syukur. Doa pagi adalah menyerahkan seluruh hari ini. Supaya apa? Ya, yang keluar dari rencana kita cukup banyak mungkin. Yang kita anggap baik-baik nggak sesuai rencana. Tetapi saya serahkan kepada Tuhan. Jadi enaknya gini Ibu, Bapak-bapak. Ketika kita sudah mendoakan itu dan kejadian seperti itu, berarti Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan izinkan, tapi Tuhan kasih kekuatan. Begitu loh. Nah, saya pakai mobil tua itu emang tidak doa terus, lebih kenceng doanya. Apalagi mau ke Bandung, saudara. Waktu mobil kecil yang kutu itu saya bawa serep apa itu? Sekring. Itu satu genggam, serius. Kalau udah malam jalan kemana nyampe hotel saya buka itu minimal 3 yang kebakar. Setiap jalan begitu. Doanya lebih kencang.
Dan saya juga sempat berpikir, saya doanya kurang apa, makanya saya agak lama doanya. Langsung mendoakan mobil ini outdoor, indoor. Kalau pernah bersama saya doakin, sudah kebiasaan mobil lama itu, mendoakan untuk rem, gas, kopling, semuanya Tuhan, tentang itu kabel-kabel, kelistrikan, semuanya saya doakin. Karena saya berpikirnya semuanya bisa mengandung bahaya. Dan kemudian selain kami Tuhan berkati kendaraannya ada samping kiri kanan muka bawah belakang sampai ke atas begitu. Atas saya doakan kenapa? Banyak mobil kejatuhan ranting. Saya doakan pokoknya ingat apa aja. Jadi kalau mau imannya mantap, pakailah motor yang agak rusak-rusak. Mobil yang tua, nah itu doanya kenceng semuanya. Aduh Tuhan, ini bisa di starter nggak? Starternya udah dalam nama Yesus, wurr gitu ya. Ntar mati lagi. Waduh, jangan sampai mati Tuhan, malu-malu ini banyak orang, wurr gitu ya. Nah membuat kita terbiasa. Tapi kalau fasilitas sudah oke, ntar aja lah doanya dah. Kadang-kadang udah lupa, udah menjelang tahun, kita belum doa. Bisa begitu sudah. Jadi ternyata fasilitas itu membuat kita semakin mantap iman atau tidak. Tetapi intinya setiap hari kita menghadapi ujian iman. Betul ya? Nah apalagi kata orang kalau sudah 50 atau 40 bahkan ke sana zaman sekarang. Kalau zaman dulu 60 ke sana masih aman. Saya punya buyut itu meskipun sudah begini, tapi dia masih sehat. Cicitnya pun masih ingat namanya. Nah kita saja, saya panggil Jason, nyebutnya Yafet. Saya panggil Yafet, nyebutnya Jason. Selalu yang terakhir yang benar tuh, padahal belum tua. Nah kita orang berpikir ya kita mulai ini, nah makanya kita cobalah sekali waktu dari jemaat kita sendiri untuk sharing kesehatan gitu loh. Jadi intinya apotek hidup kan sudah nggak disebut-sebut sekarang itu. Jadi dari pot itu kan bisa. Nah artinya yang apa ya, tanaman-tanaman yang memang secara darurat bisa kita pakai itu kan perlu di-sharekan kepada jemaat. Karena apa? Kalau jemaat sehat, kita juga pelayanan juga penuh sukacita. Tetapi kalau memang ada yang sakit dan bukan berarti kita enggak, tetapi kita merasa ya kita harus ikut bertanggung jawab dalam artian untuk menjaga ini. Karena yang paling baik itu bukan tindakan apa ya, lebih baik menjaga ya Bu daripada mengobati, betul ya? Itu semboyannya. Nah orang itu kan lebih banyak daripada mengobati. Makanya kecil-kecil dulu lah. Saya udah pesan kepada istriku dan Bu Gina, ya coba kita carilah untuk alat pengukur itu. Minimal ya masih aman lah. Jangan pulang gereja saya nggak ke tenda biru dulu begitu. Nggak ke mana dulu begitu loh. Berarti kalau udah kayak gini udah seminggu ini udah bayam pun kebanyakan juga nggak boleh kan katanya. Termasuk singkongnya, daun singkong itu nggak boleh katanya. Nah berarti ya kita memang berdoa kepada Tuhan tetapi juga ikut menjaganya. Nah alat ukurnya mesti ada begitu. Nah baik, kita lanjutkan lagi. Pemeliharaan bermakna apakah tertanam dan bertumbuh di sebuah gereja lokal. Nah ini kita membutuhkan satu kalau gembala itu memiliki mata mesti banyak untuk melihat daripada keluarga-keluarga kita sampai kepada tingkatan dia masih sehat atau sedang. Kadang-kadang kita juga prihatin dengan teman-teman kita yang, makanya saya memohon kepada teman-teman semuanya untuk bisa menjadi perpanjangan tangan gembala. Kalau gembala tanya pasti agak sungkan ngomong yang sesungguh-sungguhnya. Jadi membuat kami segan untuk bertanya. Tetapi kalau antar teman enak, lu kemana nggak? Aduh bensin gua habis. Nggak mungkin bensin gua habis ngomong ke gembalanya. Sedekat apapun pasti nggak ngomong, ya saya tahu itu. Makanya kadang-kadang kalau ada hal ini saya nggak akan tanya langsung. Karena takutnya jawabnya susah ya Bu ya. Kalau gembala nanya kan, bahkan gembala belum nanya pun baru telepon gitu. Oh iya Pak Gembala, maaf kemarin nggak ada tuh. Oh kita nggak nanya itu, nanya ayam berapa harganya. Nah gitu kadang-kadang. Makanya karena saya pernah jadi jemaat, saya pernah jadi yang di bawah pengembalaan. Jadi saya tahu ada hal yang memang sebenarnya hanya teman dekat yang tahu itu. Nah makanya kadang saya suka tanya kepada teman-teman yang lain gimana. Oh ya sudahlah, kita doakan saja ya. Ya minta izin sama dia kalau misalnya dia ada sesuatu yang tidak boleh disounding ke jemaat, ya enggak, kita jaga etika kan. Berarti oh iya, saya aja berdoakan untuk mereka. Nah begitu saudara ya. Puji Tuhan, kita lanjut lagi.
karena sudah semakin malam. Jadilah pohon buah rohani yang baik. Buah kehidupan adalah jujur. Ayat 18 mengatakan tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Nah, maksud daripada ayat ini adalah supaya kita kalau sudah memang betul-betul kita mengundang Yesus Kristus dalam hati kita, maka itu akan terpancar cermin kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Itu saja. Jadi bagaimana Pak caranya untuk hidup kudus? Karena selama ini kan cita-cita sabar, tetapi jadinya nggak sabar. Bahkan saya pernah gitu, Tuhan Yesus berikan kesabaran hari ini ya Tuhan. Nah, yang terjadi apa? Di jalan diserempet orang, kemudian anak kita jadi beling begitu ya. Nah, kadang-kadang ada juga beberapa Pak Sigit, saya itu kan doa untuk sabar hari itu, malah di kantor malah ruwet begitu loh. Ya, karena kesabaran yang dimaksud itu adalah yang berasal dari buah roh. Buah roh itu muncul ketika engkau harus tidak sabar, engkau tetap sabar. Nah, itu betul Bang. Itu buah roh yang sesungguhnya. Makanya agak hati-hati Bapak Ibu ketika engkau meminta sesuatu, Tuhan berikan penguasaan diri hari ini Tuhan. Oh, benar-benar diuji, kita dibuat marah. Serius. Jadi kita berpikirnya, wah, ketika saya mendoakan untuk bisa dikasih kesabaran, berarti hal-hal yang membuat saya tidak sabar dilalukan sama Tuhan. Malah enggak. Karena apa? Karena buah roh itu harus diuji dengan begitu. Gitu loh. Tuhan berikan roh murah hati Tuhan hari ini supaya saya bisa menjadi berkat bagi orang. Ditemuinlah orang-orang pengamen, orang yang tidak pernah ke rumah Bu. Ada beras enggak Bu? Wah, gimana ya? Dan itulah waktu di mana kita diuji apakah kita memiliki kemurahan atau tidak. Ya Bu, saya punya sekilo ya. Saya kasih 2 canting. Sekilo itu berapa canting ya? 4 ya. 4 sampai 5 kan. Saya kasih 2 canting ya Bu. Nah, hari itu Tuhan sangat bangga terhadap kita. Berarti nak, engkau memang betul-betul murah hati. Nah, begitu ya. Jangan sebaliknya loh Bapak Ibu sekalian. Ketika doain apa akhirnya terjadinya berbeda. Lah memang ujiannya seperti itu gitu loh. Tuhan berikan aku roh yang rendah hati Tuhan. Dihadapkan orang yang sombong sama kita. Emangnya lu aja yang bisa sombong? Bisa. Ya, doa saya kan pengen supaya nggak sombong. Nah begitu, jadi doa kita itu tidak membuat Tuhan itu menghalau segala yang seperti itu. Tetapi kita dihadapkan seperti itu supaya kita, oh iya, berarti buah roh saya harus muncul di saat yang tepat. Lanjut ya Bu Ibu ya. Baik, ada konsekuensi pada pohon buah yang buahnya tidak baik, apalagi tidak berbuah. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi untuk ayat ini kategorinya bukan pohon yang tidak berbuah. Pohon yang tidak berbuah itu sudah di luar daripada kriteria. Itu sudah nggak masuk. Udah pokoknya dihukum aja. Tetapi di sini KKM-nya adalah pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Dia berbuah, tetapi nggak baik. Nah begitu. Dan itu hukumannya akan kekal. Bukan setiap orang-orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Garis bawahi ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang. Saya katakan hari-hari ini Tuhan belum berterus terang sama kita. Makanya kita itu sebagai refleksinya adalah kita itu ngaku-ngaku. Dan saya sangat sedih karena kami belajar Alkitab yang orang begini. Adalah Pak Sigit, yang penting kita udah jadi Kristen, Tuhan sudah dari surga datang ke bumi, menyalibkan, diizinkan untuk disalibkan dan menebus, pasti nggak sia-sia tebusan dia. Kita yang percaya kepada Yesus pasti akan selamat. Jadi hukumnya selamat, sekali selamat tetap selamat.
Dan dia lupa bahwa setiap kita itu harus bertahan di dalam Tuhan. Itu yang salah. Jadi membuatnya adalah ini orang kategorinya ya sudahlah. Yang penting kita sudah KTP Kristen. Kemudian ya meskipun kadang-kadang nggak melakukan kegiatan keagamaan, lah kita kan sudah menjadi milik Tuhan. Pasti kita masuk surga. Nah begitu. Nah ini sedikit membutakan dan banyak membutakan hal ini membuat orang ya udahlah biasa aja lah, jangan terlalu kudus-kudus, kita bukan pendeta begitu ya. Akhirnya hidupnya sembrono. Tetapi saudara sekalian di sini dikatakan bahwa kategori bernubuat demi nama Tuhan itu siapa kira-kira? Itu pasti hamba Tuhan. Itu pasti pendeta kalau enggak, penginjil. Iya kan? Jarang kita dengar misalnya ada beberapa orang dipanggil untuk bernubuat. Tetapi kebanyakan yang disebut nabi-nabi Tuhan. Itu ditolak, saudara. Kemudian apalagi situ? Apalagi? Dan mengusir setan demi namamu. Kita kebanyakan mengusir setan atau diusir setan. Ada di rumah tua, kita kabur karena ada setan, gitu ya. Nah orang yang mengusir setan pun bisa terancam untuk tidak dikenal oleh Tuhan. Kemudian apa? Dan mengadakan banyak mujizat demi nama. Makanya jangan terlalu kita menggandrungi orang-orang yang gitu langsung jatuh. Orang sembuh oleh karena doa kita. Kalau kita sudah berteologi dengan baik, kita nggak terlalu namanya dan nggak boleh mengagumi yang seperti itu. Itu adalah Allah Tuhan. Nah saya akan tutup sebuah cerita. Jadi 2 hari yang lalu saya melayani seorang yang memang dia adalah aktivis yang luar biasa. Sejak saya kenal dia, istilah kata kami pun dari muda itu sudah tinggal di gereja, melayani, nyapu ngepel gereja dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya dia pun menjadi seorang full time, dan bahkan pesan daripada gereja pun, kamu jangan sakit kalau hari Minggu, kalau hari lain boleh, karena sangat-sangat dibutuhkan. Dia pegang pelayanan itu. Nah suatu saat ketika dia menghadapi beberapa menit itu, saya tanya betul, itu pingsan atau mati, saya bilang. Dia bilang nadinya udah nggak ada, dan di sini juga enggak, dan udah pucat, berarti mati. Nah, dalam penglihatan rohani itu dia melihat bahwa yang dia hadapi itu tidak seperti gambaran dia yang suasana surga, ada sinar putih, ada malaikat-malaikat, tetapi sebaliknya yang menyeramkan. Itu secara roh waktu itu dia bertanya dalam dirinya, lah saya itu kan melayani luar biasa, bahkan mungkin bisa dihitung minggu gak ke gereja itu berapa kali seumur hidup dia. Dia agak marah sama dirinya sendiri, tetapi oleh karena doa istrinya, dia nyawanya dibalikin lagi. Makanya kemarin undang kami untuk mengusir roh-roh jahat yang ada di dia. Jadi dia pengen diurapi dengan minyak dan kita lepaskan juga. Karena sejak peristiwa itu, jadi ada kayak 2 sisi. Ada sisi yang kayak roh Tuhan, ada sisi roh setan. Tetapi dia merasa bahwa roh setan itu sudah hampir mengambil jiwanya waktu dia mati itu. Udah ini anakku sudah. Kan tinggal bluk aja udah masuk gitu dalam siksaan itu. Tetapi karena didoakan dan kemudian mulai pulih, meskipun sempat yang sama cerita Pak Sab itu sempat stroke tangan, tapi saya hadir sudah enggak lagi karena terus didoakan. Dan kemudian itu jadi kadang yang menyeret dia itu magnetnya sangat kuat adalah kamu harus mati lagi. Ngeri sudah. Nah makanya dia bilang, aduh ternyata seorang yang melayani kayak saya pun bisa terancam kayak begitu. Akhirnya saya dapat sebuah hikmat. Berarti saya sebagai gembala pun memang tidak boleh, yang artinya memfull-timerkan seseorang sampai tidak pernah menjadi jemaat. Saya berpikir kayak gitu. Karena waktu saya tanya,
yang kamu kerjakan sepanjang ibadah selama puluhan tahun kayak apa? Ya ini, tadi ya soundman kan. Yang dia waktu ibadah itu dia akan dengar sana sini, mana yang nggak benar, speaker yang kurang bagus, mic yang kurang bagus, ini setelannya, sampai akhir ibadah itu yang dia lakukan. Jadi nggak pernah ngikut ibadah. Jadi dia itu cuma melayani pekerjaan Tuhan, tetapi bukan melayani Tuhan. Saya jadi menyalahkan pihak daripada gereja juga, karena diandalkan. Jadi berarti kita seorang pelayan itu juga harus pernah, makanya saran kami apa? Kalau waktu melayani, kalau singer WL pasti nyanyi. Tetapi pemusik kadang-kadang lupa. Saking lupanya kadang-kadang juga ngantuk, saudara. Karena saya lupa kalau ngiringin gitu. Saya juga nyari, saya pernah ada di situ. Main keyboard itu kayak baca buku, kalau udah di luar kepala itu. Gini-gini lama-lama gini loh, ngantuk, serius. Main bass juga bisa begitu, saudara. Terus kemudian kalau saudara membuka video dari kesaksian Mongol, stres, yang stand up itu, dia kan sempat masuk di gereja setan. Dia bilang, jadi utama untuk mereka serang itu adalah para tim praise and worship. Itu yang paling diserang. Nah saya ngeri loh saudara. Kita anggap sudah melayani, sudah. Nah makanya saya katakan balik lagi kepada firman Tuhan. Tuhan belum terus terang sekarang ini. Kita masih ngaku-ngaku saya pasti masuk surga. Nah saya bilang kamu itu anugerah besar, saya bilang. Kebanyakan orang itu mati habis, tetapi kamu masih dikasih hidup, saya bilang. Saya punya sebuah kesaksian itu cuma 2 dari kamu ini, sama yang kedua dari ibuku. Cuma ibuku itu memang waktu dia itu mencoba meninggal, karena dia sudah tahu waktunya dipanggil Tuhan kapan. Bahkan waktu itu sudah disebutkan ke depan jemaat ini aneh, unik. Jadi ibu saya itu waktu itu bertiga. Jadi bapak sebagai gembala, terus ibu masih hidup, kemudian satu lagi pengerja waktu itu. Sampai itu menjadi sebuah berita yang agak membias. Dia bilang gini, sebentar lagi jemaat saya akan dipanggil Tuhan. Oh gitu. Terus inilah yang nanti yang akan menggantikan saya. Wah itu secara daging itu jemaat marah. Gara-gara ini nih ibu meninggal. Itu sudah, itu lama sekali. Tapi ibu sudah tahu kapan dia meninggal. Nah hari-hari menjelang itu 1-2 hari dia sama bapak saja ngobrol. Ini udah waktuku, jadi aku mau nyoba mati itu kayak apa rasanya. Nanti aku mau cerita. Setelah dia meninggal berapa menit, dia balik lagi siuman dan dia cerita seperti pengalaman dalam Alkitab. Jadi Alkitab itu benar. Jadi kayak Yakub yang tidur di batu itu, yang dia bermimpi ada tangga naik ke surga. Itu yang dia lihat. Waduh Pak, pokoknya rasanya bahagianya itu nggak bisa dikatakan. Betul. Pokoknya luar biasa itu. Akhirnya dia bilang, aku tak mati lagi ya. Nah sebagai orang Jawa Timur ya mati yo, kan gitu ya. Bapakku ya kayaknya bercanda, nanti ya balik lagi lah, kamu canda aja gitu. Nggak balik-balik. Sampai bapakku nunggu agak lama itu. Coba, repon nih, hidup lagi. Tapi nggak itu sampai menjelang Pak, menjelang itu belum lama kok itu, sore. Karena saya ingat waktu SMP kelas 1 itu saya lagi nonton ketoprak. Ketoprak itu wayang orang itu. Ketoprak itu lagi. Tapi saya udah tahu, udah waktunya gitu. Waktu si Om itu datang, Kit pulang. Ya saya harus ngerti. Aku nggak nangis waktu itu. Menjelang ibuku, hari-hari minggu-minggu menjelang itu saya sering nangis. Tetapi waktu hari itu nggak nangis saya. Karena saya sudah lumayan terhiburkan bahwa saya tahu ibuku kemana, begitu ya. Jadi cuma 2 pengalaman saya lihat itu. Tetapi waktu itu bapakku agak cemburu juga karena menjelang itu sebulan 2 bulan itu ibu pengennya tidur di gereja sendiri. Dan kemudian sering didengerin gitu, ibu nyanyi sendiri. Bapak kan ini panas atau apa kan gitu ya? Enggak, biasa aja. Kamu ngapain gitu? Ya saya lagi ngobrol sama malaikat-malaikat. Nah orang berpikir sekilas kan ini agak begini panas kali ya. Enggak. Nah yang paling buat marah bapakku nggak rela waktu itu, ibuku kan memang
rambutnya ini ya, rambutnya lempeng gitu loh. Nah waktu itu dikeriting, nggak tahu orang Jawa itu gimana, tetapi kalau udah minta dikeriting itu setelah pulang dari salon itu dimarahin bener. Kamu rela mau ninggalin aku ya? Ya nggak tahu ya, kan saya anak kecil waktu itu. Kayak pertanda gitu loh, pengen cantik gitu loh, pengen cantik gitu. Jadi dibuat keriting. Ibu kan pengen lurus kan, jadi ibuku pengen keriting gitu ya. Jadi pengalaman itu yang saya alami, yang saya dengar. Jadi berarti agak ngeri saudara. Dan saya ingatkan yang terakhir bahwa manusia kalau sudah kadung lahir dan hidup, dia tidak akan pernah mati rohnya. Saya ingatkan itu. Kalau kata orang udah kita bunuh diri aja, habis itu selesai semua. Tidak. Karena pasca kita tinggalkan tubuh, roh kita tetap hidup selama-lamanya. Entah itu ke neraka atau ke surga. Ngeri kan? Itu nggak bisa mati. Kesaksian tentang neraka apa? Dibakar, habis, timbul lagi. Dan kata Philip Mantova yang dia pernah ngalamin itu, jadi rasa itu kalau kita alami Bapak Ibu ya, itu kan semakin tua semakin rasanya hilang. Kuping semakin nggak terlalu dengar, penciuman juga nggak terlalu tajam, ini otot-otot semakin tetapi kalau orang sudah di kekekalan itu ya, itu 2 kali lipat rasanya itu dilipat gandakan. Jadi kalau namanya sakit, itu betul-betul sakit 2 kali lipat. Dan yang bedanya waktu itu saya sedikit belajar, bedanya di neraka dan di surga. Kok di surga itu sudah sangat bahagia, dia tidak akan pernah ingat bagaimana penderitaan di dunia. Tetapi kalau orang di neraka, dia itu paling ingat waktu pendeta ngajak dia untuk bertobat, itu ingat semuanya. Ketika istrinya mencak-mencak untuk buat suaminya bertobat, atau sebaliknya ketika anak juga menguraikan sebuah kata-kata kalimat yang membuat kita untuk tetap setia, itu keinget semuanya. Makanya ada penyesalan. Kenapa orang neraka itu penyesal? Karena ingat. Jadi bahkan contoh kata kalau misalnya gembala waktu itu kasih wejangan apa atau apa itu diingat semua. Itu yang membuat lebih sakit, saudara. Betul enggak? Jadi makanya adanya itu adalah retak gigi dan penyesalan di situ. Dan saya bilang kepada temanku ini, kau ini luar biasa. Kasih anugerah yang luar biasa. Kalau enggak hari ini kita udah ibadah penghiburan ini. Dan doa kita akan beda karena enggak ada cerita. Semoga arwahnya atau kepada anak, udahlah tenang, si papa udah ada di surga. Itu kan kata-kata kita kan kayak gitu ya. Kita nggak tahu persis. Kata-kata itu akan muncul karena kita nggak tahu bahwa kamu sedang ada di seperti itu. Nah jadi saya bilang, aduh terima kasih ya sudah dikasih pengalaman sehingga membuat saya juga tahu untuk bisa kasih kabar kepada jemaat dan juga tim pelayan bahwa kita itu harus sungguh-sungguh. Jadi betul. Jadi kalau namanya karunia itu adalah pemberian daripada Tuhan, tetapi karakter yang Tuhan cari. Makanya yang ngusir setan itu karunianya memang ngusir setan. Iya, itu karunia. Jadi karunia itu nggak akan membuat kita masuk surga karena itu titipan dari Tuhan. Bang Uto, saya titip ini ya, saya kasih sama kamu. Nah waktu itu saya ambil, ya itu hak saya, bukan milik dia gitu. Jadi karunia berkhotbah, karunia itu adalah milik daripada Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah karakter kita gitu loh, yang membuat Tuhan kenal sama kita atau tidak ya. Nah hari ini kita sama-sama mengaku-ngaku pasti saya masuk surga, tetapi ternyata secara singkatnya bahwa kita harus dikenal oleh Tuhan. Amin saudara sekalian. Mari kita bersama gembala kita akan tumbuh bersama supaya kita semakin menjadi berkat, diberkati luar biasa. Upayakan selalu ada waktu kita lakukan. Dan tidak pernah tahu loh, orang itu kadang-kadang maut menjemput kita nggak tahu. Tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba kesetrum lah atau apa, tiba-tiba kejatuhan dahan kayak yang di mana di Jawa Tengah ya. Lagi enak-enak di air terjun begitu kan nggak tahu itu jatuh pohon pinus ya. Tewas satu kok. Gimana coba? Pas itu sepi itu tempat wisata itu habis itu. Banyak hantu gitu. Nah saudara, jadi terima kasih untuk kehadiran pada malam hari ini. Masih juga dan kita sama-sama saling menguatkan ya. Doakan gembala terus, kami juga bergumul terus karena belakangan memang luar biasa pergumulan
yang saya secara roh memang kita sedang berperang untuk itu, sehingga membuat saya mengolah hati terus, membuat namanya daging tetap daging, tinggi ya tetap tinggi darah itu. Ya udahlah, nggak bisa kita bilang darah Yesus lebih tinggi, ya nggak bisa sudah. Yang namanya badan kita sudah, rupanya saya udah 51, nggak muda lagi, berarti mesti jaga-jaga ya, nggak boleh makan enak nih, masih nggak bikin makanan enak kan. Puji Tuhan. Itu ya, kita akan doa bersama-sama. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini luar biasa. Tuhan menasihati kami, mumpung kami masih hidup, itu adalah anugerah Tuhan. Kami dididik, kami dikasih informasi kebenaran, dan barang siapa menjadi pelaku firman Tuhan, merekalah yang menjadi orang-orang yang dikenal pada masa akhir di kekekalan. Kiranya berkat Tuhan atas firman Tuhan untuk kami semuanya, dan dalam nama Yesus kami berdoa dan terima firman. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.